Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pembinaan Akhlak Sejak Dini dengan dosen pengampu Bapak Rahmanuddin STHI MPD yang disusun oleh Anissa Damayanti dengan NIM 200103040236 dan saya sendiri Meidi Odi Dian Ferentina dengan NIM 200103040162. A. Pengertian akhlak. Pengertian akhlak secara etimologi. Kata akhlak secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu akhlaqah yang asalnya dari kata khuluqun yang artinya perangai, tabiat, adat, dan juga sebanding kata khalaqun yang berarti kejadian, buatan, atau ciptaan. Dengan demikian, secara kebahasaan istilah akhlak dapat berarti perangai, adab, tabiat, atau sistem perilaku yang dibuat. Menurut Ibrahim Karim Zainuddin, akhlak adalah nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengan sorotan dan pertimbangan seseorang dapat menilai padanya baik atau buruk, kemudian memilih melakukan atau meninggalkannya. Sedangkan menurut Nurdin berpendapat bahwa akhlak adalah sistem nilai yang mengatur pola, sikap, dan tindakan manusia di atas muka bumi. Sistem nilai yang dimaksud adalah ajaran Islam yang berpedoman kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai sumber utama jihad sebagai berpikir Islam. Pengertian akhlak secara terminologi. Secara istilah, akhlak adalah keadaan jiwa yang kuat yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan gampang tanpa butuh pemikiran dan angan-angan. Keadaan jiwa ini boleh jadi melahirkan perbuatan-perbuatan terpuji, maka itu adalah akhlak yang baik, dan boleh jadi melahirkan perbuatan-perbuatan yang tercela, maka itu adalah akhlak yang buruk. Menurut aspek terminologi, ada istilah beberapa pakar mengemukakan definisi akhlak sebagai berikut. Yang pertama yaitu Ibnu Maskawih dalam buku Tahzib al-Akhlaq wa Tathhir al-Arab. Sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Yang kedua yaitu Imam Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin. Sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan baik atau buruk tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Yang ketiga yaitu Mu'jam al-Wasit. Sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengannya lahir macam-macam perbuatan baik atau buruk tanpa pemikiran dan pertimbangan. Yang keempat yaitu Profesor Dr. Ahmad Amin membuat definisi bahwa yang disebut akhlak ialah adatul iradah atau kehendak yang dibiasakan. Definisi ini terdapat dalam suatu tulisannya yang berbunyi, sebagian orang membuat definisi akhlak, bahwa yang disebut akhlak ialah kehendak yang dibiasakan. Artinya kehendak itu bila membiasakan sesuatu maka kebiasaan itu disebut akhlak. Yang ketiga yaitu macam-macam akhlak. Akhlak dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan sudut pandangnya. Menurut Ibnu Qayyim ada dua jenis akhlak yaitu yang pertama akhlak daruri. Akhlak daruri adalah akhlak yang asli, dalam arti akhlak tersebut sudah secara otomatis merupakan pemberian dari Tuhan secara langsung, tanpa memerlukan latihan, kebiasaan, dan pendidikan. Akhlak ini hanya dimiliki oleh manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu ada akhlak mutasabih. Akhlak mutasabih adalah merupakan akhlak atau budi pekerti yang harus diusahakan dengan jalan melatih, mendidik, dan membiasakan. Kebiasaan yang baik serta cara berpikir yang tepat. Tanpa dilatih, dididik, dan dibiasakan, akhlak ini tidak akan terwujud. Akhlak ini yang dimiliki oleh sebagian besar manusia. Jadi, bagi yang menginginkan mempunyai akhlak tersebut, haruslah melatih diri untuk membiasakan berakhlak baik. Adapun pembagian akhlak berdasarkan sifatnya yaitu A. Akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah
atau akhlak terpuji, atau disebut pula dengan akhlak al-karimah. Termasuk akhlak al-karimah antara lain adalah ridho kepada Allah, cinta dan beriman kepadanya, beriman kepada malaikat, kitab Allah, Rasul Allah, hari kiamat, takdir Allah, taat beribadah, selalu menepati janji, melaksanakan amanah, berlaku sopan dalam ucapan dan perbuatan. B. Akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah atau disebut juga akhlak tercelah atau disebut pula akhlak sayyi'ah, akhlak yang jelek. Perbuatan yang termasuk akhlak mazmumah antara lain adalah kufur, murtad, fasik, ria, takabur, mengadu domba, dengki, iri, kikir, dendam, khianat, memutuskan silaturahmi, durhaka terhadap orang tua, putus asa, dan segala perbuatan tercela menurut pandangan Islam. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Maidi Odidian Ferentina. 4. Akhlak pembinaan akhlak. Dalil merupakan pembuktian perintah dan juga ajaran agama. Dalam bab pembinaan akhlak ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa An Abi Hurairah qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Rawahul Muslim. Artinya, bahwasanya aku diutus Allah untuk menyempurnakan keluhuran budi pekerti. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis di atas, bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak seluruh umatnya, bahkan akan sampai pada generasi kedepannya. Dengan umat yang memiliki akhlak mulia, maka akan berpengaruh pada perjalanan kehidupan di dunia ini. Karenanya, dengan memiliki generasi yang berakhlak mulia, kehidupan akan selamat dunia dan akhirat. Ayat Al-Quran tentang Islam sebagai agama yang mengatur tentang segala sesuatu menyangkut kehidupan di dunia. Dalam hal ini juga memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mendidik dirinya dan keluarga agar tidak terkena siksa api neraka. Perintah ini ditegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatu giladun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras dan tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. 5. Peranan keluarga dalam pembinaan akhlak sejak dini. Keluarga merupakan pilar utama dalam pembinaan dan pembentukan akhlak seorang anak. Dan dalam pilar utama tersebut, maka ada pendidikan yang harus diusahakan oleh orang tua agar anak-anaknya dapat merasakan nikmatnya belajar. Dalam upaya melaksanakan pendidikan anak-anaknya dalam keluarga, seharusnya orang tua mengetahui cara mendidik anak di mana mayoritas pemahaman mereka relatif sedikit. Selain itu, orang tua juga harus mengetahui tentang keadaan anak yang sedang tumbuh dan berkembang baik fisik maupun psikisnya, sehingga akan memudahkan bagi dirinya untuk melaksanakan tugas mendidik anak-anaknya pada masa kini. Karena kesalahan orang tua dalam memahami keadaan anak akan berakibat kurang baik bagi pendidikan anaknya, yang biasanya kesalahan tersebut baru akan terasa setelah anak menginjak usia remaja. Oleh karena itu, ketenangan dan ketentraman situasi dalam keluarga harus senantiasa diciptakan guna membantu perkembangan anak. Apabila situasi tersebut sudah tercipta, maka pembinaan dan pengarahan orang tua akan mudah diterima anak-anaknya. Sebaliknya, bila anak tidak memperoleh ketenangan dan ketentraman akan mengakibatkan kejiwaan anak sulit untuk diarahkan pada hal-hal yang positif, baik pengarahan yang ditemani dari orang tuanya sendiri maupun orang lain. Metode pembentukan akhlak menurut Islam. Yang pertama, yaitu metode keteladanan atau uswatun hasanah. Menurut Syahidin, metode keteladanan yaitu suatu metode pendidikan dengan cara memberikan contoh yang baik kepada peserta didik, baik di dalam ucapan maupun perbuatan. Anak-anak khususnya pada usia dini suka meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Metode yang kedua yaitu metode takwidiyah atau pembiasaan. Sejak kecil, anak harus dibiasakan untuk melakukan
kegiatan-kegiatan yang baik, dilatih untuk bertingkah laku yang baik, diajari sopan santun dan sebagainya. Pembiasaan adalah suatu peran penting dalam pembentuk pribadi anak. Metode yang ketiga itu metode nasihat atau mau'idah hasanah. Yang dimaksud metode nasihat adalah memberi peringatan untuk menghindari suatu perbuatan yang dilarang dan memerintahkan untuk mengerjakan perbuatan yang baik dengan berbicara lemah lembut, sehingga menyentuh hati anak yang dinasihati. Metode yang keempat adalah metode kisah atau cerita. Dalam upaya membentuk watak dan perilaku anak, salah satu cara yang digunakan dengan melalui kisah atau cerita-cerita yang mendidik. Ini merupakan kisah yang memuat unsur keteladanan perilaku yang baik. Metode dan konsep yang dicontohkan ayat suci Al-Quran untuk mengarahkan manusia ke arah yang dikehendaki adalah dengan menceritakan kisah hikmah. Metode yang kelima yaitu metode hukuman. Pelaksanaan metode pembinaan akhlak yang dilakukan melalui keteladanan, nasihat, dan pembiasaan dalam pelaksanaannya. Jika terjadi permasalahan, perlu adanya tindakan tegas atau hukuman. Metode yang keenam yaitu metode sawab atau ganjaran. Metode ini juga penting dalam pembinaan akhlak, karena hadiah dan hukuman sama artinya dengan reward atau punishment dalam pendidikan barat. Hadiah bisa menjadi dorongan spiritual dalam bersikap baik, sedangkan hukuman dapat menjadi remote control dari perbuatan tidak terpuji. Demikian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.